Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca arba'in setelah salat Isya. Adapun 10 menit ini mengulang kaji halaman 331 tentang hadis keutamaan nisfu Sya'ban. Yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua orang yang berdoa pada malam ini, illa kecuali 2 orang. Yang pertama musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua musyahin, orang yang belum berdamai, belum menyambung tali silaturahim. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani, dan Musnad Al-Bazzar. Apa status hadis tentang malam nisfu Sya'ban ini? Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 1144, hadithun sahih, hadisnya sahih. Apakah kalangan salaf? Kalangan salaf 300 tahun pertama, Nabi, sahabat, tabi'in. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Yadhkurul Qastalani fi kitabihil Mawahib al-Ladunniyah. Imam Al-Qastalani menyebutkan dalam kitab Al-Mawahib al-Ladunniyah juz 2 halaman 259, anna tabi'ina min ahli Syam, bahwa tabi'in itu orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, kalangan salaf, bahwa tabi'in dari negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Bahwa tabi'in dari negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, kanu yajtahiduna lailatan nisfi min Sya'ban. Mereka pada malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak ibadah. Wa anhum aqadhan nasu ta'zimaha. Banyaklah manusia mengambil amal-amal itu dari tabi'in bernama Imam Makhul dan Khalid bin Ma'dan. Bagaimana cara mengisi malam Lailatul nisfu Sya'ban? Ikhtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha. Ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang cara menghidupkan, mengisi malam nisfu Sya'ban. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid. Kelompok pertama mengatakan malam nisfu Sya'ban itu diramaikan secara berjamaah di masjid. Wa kana Khalid bin Ma'dan, adalah tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan. Wa Luqman ibnu Amir, ada lagi satu lagi namanya ulama besar dari kalangan tabi'in, Luqman bin Amir. Wa ghairuhuma, dan selain mereka banyak lagi. Yalbisuna fiha ahsana thiyabihim, mereka memakai pakaian yang paling bagus. Malam nisfu Sya'ban ini, mana pakaian yang paling bagus? Itulah yang dipakai. Wa yatabakharun, menghidupkan bukhur. Mestinya tadi kita hidupkan bukhur dari kayu cendana, gaharu. Kalau kajian Habib yang selalu dihidupkan bukhur. Wa yaqta'ilun, memakai celak. Jadi semestinya kemari pakai celak, pakai baju jubah yang bagus-bagus, dan menghidupkan bukhur. Wa yaqumuna fil masjid, melaksanakan salat selama sampai tengah malam di dalam masjid. Lailatahum, pada malam itu. Wa wafaqahum Ishaq ibn Rahawai, dan ulama yang ikut setuju dengan perbuatan itu namanya Ishaq ibn Rahawai. Wa qala, dia berkata, fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dzalika bibid'ah. Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid itu bukanlah perbuatan bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani fi Masailih. Begitu disebutkan oleh Imam Harb Al-Kirmani dalam kitab Masail. Wasani, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, buat rame-rame di masjid. Wasani, pendapat yang kedua, annahu yukrahul ijtima' fil masajid lis-shalah. Mereka tidak suka berkumpul di masjid
Jadi mereka menghidupkannya di rumah masing-masing. Wal qasas wad du'a. Wala yukrahu an yusalli ar-rajul fiha li khassati nafsihi. Tapi boleh melaksanakan amal-amal khusus untuk diri sendiri. Jadi hanya ada dua mazhab. Mazhab pertama dihidupkan di masjid. Mazhab kedua di rumah masing-masing. Tidak ada mazhab yang ketiga. Di masjid tidak, di rumah pun tidak. Wa hadha qaulul Auza'i imam ahli Syam wa faqihim wa alimihim. Wa faqihim wa alimihim. Apa pendapat Ibnu Taimiyah? Terakhir saya ucapkan pendapat Ibnu Taimiyah. Idza shallal insan, kalau ada orang memperbanyak salat pada malam nisfu Sya'ban, wahdahu sendirian, atau fi jama'atin atau dibuat berjamaah beramai-ramai, khassatan kama kana yaf'alu tawaif minas salaf, seperti yang dilakukan sekelompok kalangan salaf, fahuwa ahsan, maka perbuatan itu baik. Wa ammal ijtima' fil masajid, adapun berkumpul di ramai-ramai di masjid, ala salatin muqaddarah, kal ijtima' dengan membuat satu rakaat khusus, contohnya 100 rakaat dengan membaca 1000 kali qul huwallah, itu tak ada dalilnya. Berkumpul di masjid, salat 100 rakaat, qul huwallah 100 kali, maka itu kata dia tidak. Tapi kalau hanya sekedar salat sunat, nanti pulang dari sini di rumah tetap memperbanyak salat sunat, tidur nanti malam cepat, lalu kemudian malam salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat dan lain-lain. Nah, mengapa yang dibaca itu surat Yasin? Udah masuk waktu azan. Mengapa yang dibaca surat Yasin? Tengok di halaman. Buku ini udah lama dibeli, cuman tak dibaca-baca. Makanya dibacakan beli. 226. Tunggu. 226. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam? Tidak ditengok malam apa, malam Senin, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Pokoknya dibaca pada waktu malam. Asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh besok dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa status hadis ini? Saya dituduh di internet Abdul Somad menyebarkan hadis palsu tentang surat Yasin. Tengok kata Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir, isnadun jayyid. Sanadnya jayyid, boleh diamalkan. Hadis yang kedua, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin, hadiahkan pahalanya untuk orang mati. Apa kata Imam Ibnu Katsir? La tuqra'u 'inda amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahu Allah, maka Allah memberikan kemudahan. Sulit rezeki, sulit sehat, sulit. Makanya tadi dibaca pertama, lalu kemudian berdoa kepada Allah supaya dimudahkan rezeki. Habis itu dibaca kedua, minta kepada Allah supaya dikuatkan istiqamah iman dan Islam. Yang ketiga, dibacakan minta kepada Allah supaya dimudahkan kehidupan selamat sampai tahun yang akan datang. Inilah, dari sini dia ambil tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u inna amrin asirin, dibacakan perkara yang sulit, illa yassarahu Allah, maka Allah memudahkan. Wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyit, kalau dibacakan pada mayat yang mau sakratul maut, la tanazzalal rahmah wal barakah, la tanzilur rahmat wal barakah. Kalau dibacakan pada mayat yang mau mati sakratul maut, maka turunlah rahmat dan barakah. Wal yasmul alaihi khurujur ruh, maka memudahkan untuk keluarnya ruh. Terakhir tutup apa kata Imam Al-Baihaqi. Saya tutup terakhir ucapan Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syaukani. Mawal Baihaqi an Abi Hurairah marfu'an wa isnad ala syarti sahih. Fala wajha li dzikrihi fi kutubil mawdu'at. Begitulah hadis-hadis tentang surat Yasin tidak layak disebutkan sebagai hadis palsu. Oleh sebab itu maka ragu dengan amal karena banyaknya orang yang menghujat, maka menguatkan keyakinan dalil.
Demikian, nanti setelah Isya baru kita lanjutkan hadis yang ke-13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.